Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis kami dengan judul Analisis Business Understanding dan Data Understanding pada Sektor Pertanian di Riau. Presentasi ini disusun oleh Muhammad Ardian Syafir Taus dan Rade Zumutakin. Kami akan membahas bagaimana faktor lingkungan seperti curah hujan, kelembaban, dan suhu berpengaruh terhadap produksi pertanian di Riau. Next. Untuk selanjutnya, latar belakang kasus. Pertanian merupakan sektor utama di Riau yang memainkan peran penting dalam perekonomian daerah. Namun, faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban dapat mempengaruhi hasil produksi secara signifikan. Oleh karena itu, analisis berbasis data diperlukan untuk memahami pola pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyusun strategi yang lebih baik dalam meningkatkan hasil pertanian. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Dalam analisis ini ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang paling berdampak terhadap produksi pertanian. Kemudian yang kedua, menemukan pola atau tren produksi dari tahun ke tahun serta hubungannya dengan variabel iklim. Dan yang ketiga, menggunakan hasil temuan ini sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan produksi pertanian, baik untuk prediksi hasil panen maupun pengelolaan lahan yang lebih baik. Kemudian ada indikator keberhasilan atau threshold. Agar analisis ini dapat dinilai berhasil, kami menetapkan beberapa indikator. Yang pertama adalah peningkatan produksi pertanian di atas ambang batas tertentu, misalnya mencapai kembali angka 500.000 ton per tahun. Indikator kedua adalah menemukan korelasi yang signifikan antara faktor iklim dan produksi, seperti curah hujan yang optimal, yang mendukung hasil pertanian terbaik. Kemudian tantangan yang dihadapi, yang pertama ada fluktuasi iklim yang sulit diprediksi, misalnya perubahan pola hujan, kemudian kualitas data yang mungkin tidak seragam atau missing value, pencatatan yang tidak konsisten. Kemudian variabel lain yang mungkin juga berpengaruh namun tidak tersedia dalam data, misalnya penggunaan pupuk, jenis varietas tanaman, serangan hama, praktik budidaya, dan lain-lain. Kemudian analisis sumber data dan keterbatasannya. Data yang digunakan dalam analisis ini mencakup produksi pertanian, luas panen, curah hujan, kelembaban, dan suhu rata-rata dari tahun 1993 hingga 2020. Namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data ini hanya mencakup satu provinsi sehingga model mungkin kurang dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kedua, terdapat outlier dalam distribusi data yang dapat mempengaruhi akurasi model prediksi. Oleh karena itu, diperlukan metode pembersihan data agar hasil analisisnya lebih valid. Lalu untuk bagian data understanding, data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari catatan statistik pertanian Provinsi Riau yang mencakup periode 1993 hingga 2020. Data ini terdiri dari berbagai faktor lingkungan dan produksi pertanian yang diukur setiap tahunnya. Yang mana sumber data ini memiliki relevan karena memiliki cakupan waktu yang cukup panjang untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam produksi pertanian, lalu memuat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap produksi pertanian seperti curah hujan, kelembaban, dan suhu rata-rata. Dan juga data ini dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang membantu dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lalu untuk selanjutnya, deskripsi struktur data. Seperti yang bisa dilihat sebelumnya, terdapat beberapa variabel seperti provinsi, tahun produksi, luas panen, curah hujan, kelembaban, dan suhu rata-rata memiliki masing-masing tahun memiliki tipe data integer yang mana deskripsinya untuk pencatatan tahun data. Lalu untuk produksi bertipe data float, dan juga luas panen, curah hujan, kelembaban, suhu rata-rata memiliki tipe data yang sama yaitu float. Lalu untuk selanjutnya, langkah-langkah pemeriksaan datanya terdapat 4 poin. Yang pertama ada missing value, memastikan supaya tidak ada nilai kosong pada kolom-kolom kunci seperti produksi, curah hujan, dan sebagainya. Lalu untuk outlier, yang mana pemeriksaan nilai yang ekstrim, misalnya produksi yang sangat rendah atau curah hujan yang sangat tinggi yang tidak masuk akal, bisa menggunakan boxplot untuk mendeteksi outliernya. Lalu untuk distribusi data, melihat distribusi produksi, lalu curah hujan, suhu, kelembaban untuk memahami pola penyebaran dan keberadaan skewness.
Lalu untuk transformasi data, jadi apabila ada variabel yang perlu di-scale atau ditransfer, misalnya log transformasi pada produksi. Lalu untuk hipotesis awal yang kita dapatkan dari analisis ini yaitu pada gambar hubungan curah hujan dan produksi, ada threshold curah hujan yang optimal mungkin sekitar 2000 sampai 500 yang menghasilkan produksinya lebih maksimal. Untuk hipotesis selanjutnya, terdapat korelasi antara suhu, kelembapan, dan produksinya, yang mana menandakan bahwa curah hujan merupakan iklim atau faktor iklim paling signifikan yang mempengaruhi produksi dibandingkan suhu rata-rata dan kelembapan. Lalu untuk selanjutnya, tren produksi dari tahun ke tahun. Dari hipotesis terakhir ini, produksi menurun pasca 2012, bisa jadi karena perubahan iklim, misalnya pergeseran pola hujan, lalu perubahan kebijakan atau faktor lainnya yang tidak terdapat dalam data. Namun pada waktu 2010 sampai 2012 produksinya terlihat meningkat, namun pasca 2012 produksinya menurun. Lalu kesimpulannya, dari hasil analisis ini didapatkan bahwa curah hujan menjadi variabel kunci dengan dugaan adanya batas optimal sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun yang dapat mendorong produksi maksimal. Selain itu, penurunan produksi setelah tahun 2012 ini diidentifikasi sebagai indikasi adanya perubahan pola iklim atau faktor eksternal lain seperti perubahan kebijakan atau penurunan kualitas lahan. Walaupun data memiliki keterbatasan seperti outlier dan cukupan variabel yang tidak lengkap, analisis ini menyediakan dasar yang berguna untuk perencanaan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Riau. Jadi untuk indikator keberhasilannya bisa dibilang bisa berhasil atau bisa menurun tergantung faktor dari curah hujan yang ada. Dan ini untuk referensi dari data yang kita gunakan, yang mana kita menggunakan data dari Kaggle yang mana sudah diteliti oleh dataset Ardika Satria. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan mengenai data atau analisisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.